Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qaddaqilan ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 4 Pamekasan, terima kasih sudah sudi berkenan menghadiri acara pengibasan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Qori Hasnawati, Iva Qori Hasnawati, calon guru penggerak Kabupaten Pamekasan Angkatan 5 kelas 121. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan sebuah pengibasan dari aksi nyata tentang budaya positif. 45 menit pemberian materi atau set materi, 15 menit kita akan laksanakan tanya jawab. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Ibu Iva Qori Hasnawati untuk memaparkan atau mengibaskan budaya positif belajar dari diklat calon guru penggerak Angkatan 5. Kepada Ibu Iva Qori Hasnawati, disilahkan. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Nurul Kamaria selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan pemaparan saya untuk pengimbasan dari apa yang kami pelajari dari calon guru penggerak Angkatan 5. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya mungkin lebih baik berdiri di depan saja ya, biar lebih dekat dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah kita, supaya siswa kita merasa nyaman, merasa aman, dan menyenangkan nantinya ketika belajar di sekolah. Nah, di situ ketika kita sudah menciptakan lingkungan positif, nanti imbasnya adalah akan timbul kebiasaan-kebiasaan positif, baik dari siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah. Dan dari kebiasaan-kebiasaan positif itulah nantinya akan menjadi karakter positif dari kita, dan endingnya adalah menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita yakini akan bermanfaat untuk peserta didik kita nantinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau minta tanggapan ini dari Bapak dan Ibu sekalian ini. Setuju atau tidak setuju dari pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, mungkin ada yang mau berkenan menjawab setuju atau tidak setuju. Ya, silakan Pak Afif. Menurut saya, setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju saja asalkan hukuman itu bersifat mendidik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Afif menyatakan setuju saja asalkan hukuman itu bersifat mendidik. Mungkin ada yang berpendapat beda Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi berdasarkan pengalaman kita mungkin di sekolah, adakah yang mau memberikan tanggapan berbeda mungkin? Apakah benar bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak kita? Adakah yang berpendapat beda? Ya, silakan Bu Nuki. Bagi saya, kalau hukuman itu menurut saya justru tidak mendisiplinkan, karena akan membuat anak itu bukan disiplin diri karena kesadaran, melainkan karena ada rasa takut. Jadi dia hanya bisa melakukan sesuatu hal yang baik hanya ketika dia takut. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Nuki. Tadi Bu Nuki menyatakan tidak setuju ya berarti ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, karena di sini
justru akan menimbulkan rasa takut pada siswa. Nah, jadi ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, setuju, Pak Afif menyatakan setuju, karena di situ nantinya hukuman asalkan disitu baik untuk siswa tujuannya, maka tidak masalah. Kemudian Bu Nuki menyampaikan, saya tidak setuju, karena nantinya justru menimbulkan rasa takut pada siswa, tidak akan menciptakan rasa senang seperti yang disampaikan tadi tentang budaya positif. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan yang kedua, kita tampung dulu ya, nanti akan terjawab ketika kita sudah membahas keseluruhan materinya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, mungkin ada yang punya pendapat Bapak Ibu? Dipersilakan. Bahwa hukuman hal yang positif itu setuju atau tidak ya Bapak Ibu kira-kira? Ya, silakan dulu. Terima kasih. Saya setuju dengan pemberian hukuman adalah merupakan hal yang positif, yang berupa membaca atau membersihkan halaman sekolah ya. Tetapi sebelum memberikan hukuman, kita berikan kesepakatan dulu terhadap anak yang berbuat kesalahan. Jadi mereka akan tahu bahwa konsekuensi saya kalau salah, saya mendapatkan hukuman ini. Jadi tidak moro-moro atau tidak seketika langsung anak salah lalu dihukum seperti ini. Maka mereka akan kaget dan mungkin bahkan timbul rasa berontak dari diri anak itu, karena dasar anak dari rumah berbeda-beda. Ada anak yang tipe begini. Jadi mungkin kita perlu kesepakatan dulu bahwa ini loh kamu kalau nanti telat, ini loh kamu nanti kalau berbuat salah, ini loh nanti kalau kamu begini, nah hukumannya begini, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali Bu Rus menyatakan saya setuju jika pemberian hukumannya dengan hal yang positif di situ, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dengan catatan ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Kita sampaikan apa konsekuensinya ketika mereka melanggar peraturan sekolah atau misalkan ada hal yang tidak mereka kerjakan. Ya, mungkin tadi Bu, salah juga. Ada yang mungkin punya pendapat beda? Ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, silakan Bu Dewi. Saya tidak setuju. Walaupun judulnya hal positif, itu kan pandangan kita bisa jadi bahwa itu membaca, itu pandangan kita hal positif. Tapi bagi anak yang sama sekali nggak ngerti mau baca apa dan nggak ngerti apa maksudnya saya suruh baca, tujuannya apa saya baca, apa hubungannya dengan kesalahan saya, maka sebenarnya kita tidak dapat mengukur apakah itu akan meningkatkan disiplin dia. Kemudian membersihkan halaman juga. Kalau kita anggap positif agar dia membersihkan halaman, belajar untuk bersih misalnya, belajar untuk peduli pada ini. Tapi kesalahan saya apa? Kenapa saya dihukum dengan itu? Anak-anak sekarang kan tidak ada anak yang cukup diam menerima ini, tapi proses berpikirnya kan jalan sebenarnya. Jadi saya tidak setuju. Ya, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada Bu Dewi. Jadi Bu Dewi tidak setuju. Walaupun di situ ada kata hal positif, karena jika hukuman yang diberikan tidak ada korelasi dengan apa yang dilakukan anak, bisa saja itu justru tidak mendisiplinkan, tapi justru bisa merasa dirugikan siswa kita. Nah, jadi ada dua pendapat yang berbeda juga. Ada yang setuju jika itu hal positif dengan catatan ada kesepakatan, ada konsekuensi di depan, dan ada juga yang tidak setuju karena yang namanya hukuman tidak ada korelasi dengan apa yang dikerjakan siswa, itu justru tidak akan meningkatkan disiplin siswa. Baik, kita tampung dulu nantinya. Kemudian yang terakhir pernyataannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, silakan Bu Jo. Pendapat saya setuju untuk memberikan penghargaan
terutama pada anak yang berprestasi di kelas peringkat, dan juga untuk nilai ulangan harian yang dapat 100. Ini dapat memotivasikan belajar anak, apalagi untuk diterapkan di kelas, dan juga untuk anak-anak yang malas dan mengerjakan tugas dan juga ulangannya rendah. Nah, ini untuk memotivasi belajar ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih Bu Ica. Bu Ica menyatakan setuju jika memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika siswa misalkan malas, ketika kita misalkan memberikan suatu penghargaan agar dia termotivasi untuk meningkatkan belajarnya, nah jadi fine-fine saja, jadi tidak masalah. Hal itu bisa berdampak positif bagi siswanya. Mungkin ada yang berpendapat beda, Bapak Ibu? Ada yang tidak setuju bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak mungkin? Baik, Bu Dewi. Ini sebenarnya agak sedikit umum ya. Jadi kalau disebut memberi penghargaan, macamnya banyak. Macamnya banyak sekali. Jadi secara umum, kalau disebut secara umum penghargaan, kita cenderung ke hal yang seperti apa? Fisik, dalam pengertian ada benda, karena di gambar situ pakai benda, materi gitu. Atau sesuatu yang diperlukan anak sesuai kebutuhan dia untuk dihargai. Itu yang menurut saya perlu dipelajari dulu. Saya tidak bisa langsung jawab itu setuju atau tidak setuju. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan dia untuk dihargai, maka itu namanya penghargaan yang tepat untuk meningkatkan motivasinya. Tapi kalau dalam pengertian yang terlalu umum dan terlalu rendah menurut saya, dengan bolpen misalnya, dengan iming-iming apa gitu. Kalau saya tidak mesti mengarah kepada motivasi. Anak yang memang motivasi intrinsiknya belum kita ketahui, apa yang kira-kira bisa memotivasi dia dari dalam, kita tidak bisa iming-iming dengan benda atau sesuatu yang datang dari luar, tidak bisa. Anak diberi hadiah bolpen, dia butuhnya bolpen nggak sih? Bukan soal bolpennya, tapi hal yang lainnya bisa jadi nggak ada gunanya. Seperti saya pernah ingat cerita ada anak-anak yang terpaksa berlomba untuk mendapatkan hadiah bagi adiknya. Maka dia tidak butuh hadiah yang pertama, dia butuh hadiah yang kedua. Itu yang sebenarnya kita harus pelajari saya. Jadi tidak sembarang, atau bisa jadi kita bisa jadi sedang menghukum anak karena penghargaan yang berlebihan. Apalagi kalau kemudian kita menganggap yang dihargai hanyalah yang berprestasi, maka kita sudah dari awal sudah salah sangka kepada anak-anak dengan pengertian itu malas. Kita tidak tahu ada apa dengan anak itu. Kalau kita tidak tahu persis, maka kita tidak boleh menjudge anak itu malas. Oh, anak yang rajin, belum tentu juga karena apa dia ini dan seterusnya. Jadi pokoknya lah ikut, pokoknya lah ini, bisa jadi beda. Ada anak yang harus kita perhatikan dengan lebih baik menurut saya. Jadi secara umum kalau penyebutan penghargaan kita itu seperti yang biasa dilakukan, maka bisa jadi saya tidak setuju. Tapi kalau yang sesuai dengan kebutuhan dia untuk dihargai, saya sangat setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sangat luar biasa tanggapannya ini dari semua guru. Nah, jadi tadi Bu Dewi menyampaikan ada dua pendapat saya sebetulnya. Saya jadi setuju ketika itu sesuai penghargaan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Tetapi saya jadi tidak setuju ketika apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Justru nantinya bukannya meningkatkan motivasi, tetapi justru membuat anak itu merasa bosan atau merasa malas, justru berkebalikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Nanti ketiga hal ini akan terjawab ketika nantinya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi yang pertama di sini. Kita akan bahas tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Saya yakin Bapak Ibu di SMA 4 ini pasti sudah terbiasa mendengar kata disiplin. Ya. Nah, untuk memulai
budaya positif, kita mulai dari kontrol diri kita terlebih dahulu. Nah, kita di sini mau melakukan suatu percobaan, Bapak Ibu. Untuk namanya permainannya di sini coba buka kepalan tanganku. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu nantinya akan saya berikan stick note. Bapak Ibu tuliskan entah itu nama barang atau suatu hal yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu letakkan di tangan Bapak Ibu, kemudian kepalkan dengan kuat. Nanti saya akan mencoba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, baik, kita coba ya. Nah, jadi saya sudah memberikan stick note kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut, entah itu barang, entah itu sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu, silakan tuliskan di situ. Nanti Bapak Ibu letakkan di tangannya Bapak Ibu, lalu kepalkan dengan kuat. Silakan. Dilipat ya? Boleh dilipat, boleh diangkat, tidak apa-apa. Yang penting ada dalam genggaman Bapak Ibu. Ya, silakan. Sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Nah, silakan dituliskan apakah bisa itu dalam bentuk barang atau justru orang, atau bisa jadi suatu hal mungkin yang lain. Hal yang abstrak. Iya, boleh. Yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Yang jelas apa yang Bapak Ibu tuliskan itu sangat berharga. Ya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, Bapak Ibu letakkan di tangannya Bapak Ibu, kemudian kepalkan dengan kuat. Nah, kepalkan dengan kuat. Baik, saya akan berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya. Bu Ica ternyata membuka kepalan tangannya. Ya. Boleh, mari Ibu silakan. Ya, nanti saya akan menanyakan kenapa alasannya. Nah, saya mau mencoba lagi akan membuka satu kepalan tangan seseorang. Mari Ibu. Wah, ayo terus dibuka. Wah, ternyata setelah dibuka urus mau membukanya. Ya, nah ini saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada, sebentar, saya lihat satu. Ini kayaknya kuat banget ini kepalan tangannya. Bapak, izin ya, saya berusaha membukanya ya Bapak. Begini, kasih jarak. Kuat banget. Ayolah Pak, izinkan saya membuka kepalan tangannya. Pak saya tidak mengizinkan ternyata, tetap kuat dalam genggamannya. Oke, saya tanya dulu. Pada bicara terlebih dahulu yang saya coba. Kenapa Ibu membuka kepalan tangan Ibu ketika saya berusaha untuk membukanya? Karena saya ingin semuanya tahu apa isi isinya. Wow, terima kasih. Jadi Bu Ica pengen yang ada di sini tahu apa yang Bu Ica tuliskan di kertas tersebut. Jadi walaupun itu berharga untuk Bu Ica tidak masalah ya, orang lain tahu tidak masalah. Oke, terima kasih. Burus. Nah, Burus awalnya tidak mau membuka kepala tangannya, tapi setelah saya bujuk, Burus mau membukanya. Bisa dijelaskan kenapa Ibu? Karena sesuatu yang saya tulis itu adalah sesuatu yang bagi saya berharga, tapi boleh orang lain tahu, tapi itu adalah merupakan motivasi dari saya dan orang-orang tertentu saja yang bisa saya share begitu. Jadi agak-agak sulit membukanya memang. Terima kasih. Jadi ya berikan untuk Ica dan Burus. Ya, terima kasih. Jadi Bu Burus menyampaikan yang saya tuliskan sebetulnya sesuatu yang sangat berharga untuk saya, tetapi ada orang-orang tertentu yang boleh tahu apa yang saya tuliskan di situ. Nah, oke, terima kasih. Makanya tadi Burus agak sulit ya awalnya, tetapi setelah dibujuk baru mau buka tangannya. Nah, yang terakhir ini yang sangat kuat, walaupun dibujuk, dirayu tidak mau membuka kepala tangannya. Pak Zen, bisa dijelaskan Pak Zen kenapa tidak mau membuka? Nah, karena ini adalah sesuatu milik saya, tidak mungkin saya berikan ke orang lain.
sehingga tidak mau orang lain mengambil pindah di situ. Sama selingkuhan. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih hikmah dari permainan ini? Ya, jadi dari permainan tadi ini terkait teori kontrol Bapak Ibu. Jadi siapa yang memegang kontrol untuk bisa membuka atau tidak membuka kepalan tangannya? Menurut Bapak Ibu itu siapa? Apakah saya yang berusaha membukanya atau justru Bapak Ibu sendiri? Diri sendiri. Jadi kontrol diri itu dari kita pribadi. Contohnya seperti Ibu Ica, walaupun itu berharga tapi tidak masalah, saya mengizinkan orang lain untuk mengetahuinya. Burus juga awalnya kuat, tapi setelah dibujuk, oh tidak apa-apa, mengizinkan. Kemudian yang Pak Zen justru tidak mau, walaupun dibujuk dirayu, saya tidak mau. Ini punya saya, bersikukuh, orang lain tidak boleh tahu. Jadi diri sendiri yang memegang kontrol. Orang lain, ya, ini terkait ilusi yang ada di keseharian kita, Bapak Ibu. Kita kan merasa bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang ada, murid bisa dikontrol ketika dia sendiri mengizinkan kita mengontrol dia. Nah, jadi ketika siswa tidak mau dikontrol, bisa jadi dia memberontak. Walaupun kita berusaha untuk mengontrol anak itu. Banyak ya, dalam keseharian kita menemukan hal seperti itu. Banyak sekali terkadang ada siswa yang saya pengen ini, tapi ketika kita larang, dia justru tidak mendengarkan. Nah, jadi dia tidak mau dikontrol oleh kita. Itu keinginan saya, Bu. Jadi itu tidak bisa melarang apa yang saya inginkan. Nah, kasusnya seperti Pak Zen tadi. Ya, jadi saya tidak boleh tahu walaupun saya membujuknya. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang tanpa sengaja kita terlontar kalimat ke anak-anak agar dia merasa bersalah. Ibu sangat kecewa pada kamu. Gimana? Nah, terkadang seperti itu tanpa kita sadari. Itu justru itu tidak bisa mengontrol siswa. Yang ada itu akan dapat menghasilkan dampak negatif pada siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan positif, bujukan tadi untuk Bu Ice, Bu Ros efektif, tetapi untuk Pak Zen tidak. Walaupun saya merayu Pak Zen untuk membuka kepalan tangannya, Pak Zen bersikukuh, tidak boleh, ini punya saya. Nah, sama seperti itu, siswa kita juga sama. Terkadang ada siswa yang bisa kita kontrol, mengizinkan kita untuk mengontrol dia, tapi ada juga yang tidak akan mengizinkan. Saya itu, jadi biarkan saya berikan kebebasan kepada saya untuk memilih dan sebagainya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah betul itu? Orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Justru dengan paksaan terkadang akan membuat anak-anak semakin menentang. Begitu kan Bapak Ibu ya? Ketika kita memaksa siswa kita di kelas, terkadang malah tidak mendengarkan. Nah, tetapi ketika kita melakukan pendekatan personal pada dia justru luluh, akhirnya mau melakukan apa yang kita lakukan. Ya, yang berikutnya di sini, nah, terkait teori kontrol Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, nah ini yang bilang Stephen and Covey, saya hanya membacakan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitas. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit sikap kita, perilaku kita yang harus kita ubah. Tetapi kalau yang mau kita ubah itu cara-cara utama, maka hal ini yang harus kita ubah. Bagaimana kita berpikir tentang siswa kita, bagaimana kita berpikir tentang dunia dan sebagainya. Nah, untuk menciptakan budaya positif diawali dengan kontrol di situ adanya perubahan paradigma.
Awalnya kan ada stimulus dan respon. Ketika saya mencoba membuka kepala tangannya Burus, berarti kan ada stimulus, Burus merespon. Saya beri bujukan, Burus merespon. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau berdasarkan dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Terkadang ini yang kita lakukan ya pada siswa, supaya mereka memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Padahal berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Sebetulnya berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi bisa jadi siswa kita misalkan sering keluar kelas, duduk di lapangan, ternyata dia menginginkan suatu kebebasan, merasa terkekang terus ada di kelas. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya berdasarkan stimulus respon. Nah, tetapi pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu baru bisa mengontrol ketika kita yang mengizinkan. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi berdasarkan teori kontrol, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang lain jika orang itu tidak mengizinkan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Jadi ketika saya membujuk Burus untuk membuka kepala tangannya saat tadi, ternyata Burus mau dibujuk. Nah, seolah-olah, nah ini yang ada ya, seolah-olah saya merasa menang karena saya bisa membujuk Burus. Dan Burus merasa, wah saya kalah, ternyata saya gampang untuk dibujuk. Begitu juga dengan Pak Zen. Pak Zen merasa saya menang, saya tidak bisa dibujuk. Saya merasa kalah. Tetapi berdasarkan teori kontrol, tidak ada model berpikir menang atau kalah, tapi yang ada dua-duanya merasa menang. Tidak ada yang dirugikan di sini Bapak Ibu. Nah, jadi itu berdasarkan teori kontrol. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol siswa, kecuali siswanya yang mengizinkan kita. Nah, jadi ini kaitannya dengan disiplin positif tadi dalam teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini nanti kaitannya dengan makna disiplin yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan berdasarkan teori kontrol. Nah, perilaku yang mana? Di situ ada teori motivasi. Kemudian untuk mengontrol, di situ ada motivasi ekstrinsik, ada juga motivasi intrinsik. Jadi ada yang dari luar, ada yang juga dari dalam diri. Seperti yang tadi ketika di awal saya menanyakan pernyataan tentang hukuman, setuju atau tidak setuju, dan penghargaan untuk di sini ya, untuk menghindari hukuman. Jadi bisa jadi seseorang itu berubah karena untuk menghindari hukuman, rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, mengharapkan satu hal, entah itu dalam bentuk barang dan sebagainya atau ujian. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan oleh kita nantinya Bapak Ibu. Jadi siswa diharapkan bisa menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan universal ini akan kita terapkan dalam keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang. Nah, seperti tadi tidak ada yang merasa dirugikan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira nanti saya ada di mana? Nah, jadi yang pertama, penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi penghukum untuk siswa? Seperti apa itu penghukum? Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Nah, yang keempat, di situ pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Dan untuk model berpikir menang-menang maupun kolaborasi nanti ada segitiga restitusi. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk nantinya menyelesaikan
menyelesaikan permasalahan di kelas. Nanti akan kita bahas keseluruhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar. Nah, itu terkait disiplin positif yang akan kita terapkan. Nah, saya ingin bertanya nih, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Di situ ada gambar. Apakah Anda berpikir disiplin adalah tindakan seperti gambar di atas? Nah, kalau kita lihat ada tentara yang teratur, tertib banget di situ. Yang satunya, nah, ini kalau pernah nonton film Harry Potter, ketika ada yang melanggar, akhirnya gurunya berikan hukuman di situ. Ya, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat. Pasalnya mungkin punya pendapat Bapak, apa itu disiplin? Monggo Bapak. Terima kasih Bu. Disiplin itu adalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan atau mengikuti aturan yang berlaku. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Pak Sari menyatakan bahwa disiplin itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi hampir sama seperti yang tentara berbaris sakti itu ya Bapak ya. Iya, baik. Mungkin ada yang berpendapat beda, Bapak Ibu silakan bicara. Disiplin di sini adalah kepatuhan kepada peraturan, kepatuhan tertib di umpamanya di sekolah ya di sekolah. Ya. Oke, terima kasih Bu Ija. Disiplin itu menurut Bu Ija kepatuhan pada aturan. Jadi aturan-aturan yang telah ditetapkan maka harus kita laksanakan. Ya, baik Bapak Ibu, apakah benar makna disiplin itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sakti dan juga Bu Ija tadi? Ya. Nah, makna disiplin itu bahasa disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu. Disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bermakna belajar sebetulnya. Kemudian di sini makna asalnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan juga Plato. Jadi ada dari dalam diri sendiri, ada perubahan dari dalam diri. Disiplin diri sendiri itu membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, nilai-nilai kebajikan apa yang akan dia tuju. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin di sini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini makna disiplin yang kita laksanakan sekarang. Nah, kecenderungan umumnya ini menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu hal yang tidak nyaman akhirnya. Nah, jadi merasa siswa itu tidak disiplin, akhirnya memberikan hukuman dan sebagainya. Padahal sebetulnya disiplin itu ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan, yang akan kita lakukan untuk siswa kita supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau pada di sekarang ya Merdeka Belajar, nah karakter yang diharapkan itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis dan juga salah satunya adalah mandiri. Ya, nah jadi di sini muncul dari diri sendiri. Dia bisa menghargai dirinya sendiri seperti yang disampaikan tadi. Jadi itu makna disiplin Bapak Ibu. Dan apa itu nilai-nilai kebajikan universalnya? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat atau kebiasaan baik sebetulnya yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Nah, di sini Dr. William menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Apa itu tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya. Kemudian di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satu contohnya misalkan ketika Bapak Ibu menerapkan di situ keyakinan kelas
suatu nilai kebajikan agar siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, ya. Nah, di situ maka anak-anak dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, itu sebetulnya tujuan utamanya adalah agar muncul nilai kebajikan yang nantinya tujuannya untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga seperti disampaikan Bu Dewi tadi, dia tidak akan terpengaruh baik dengan hukuman maupun dengan penghargaan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu sekarang kaitannya adalah ketika untuk belajar, ya, profil belajar Pancasila seperti yang kita laksanakan saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk nilai-nilai kebajikan dan disiplin. Ya, jadi disiplin itu bukan selalu hal yang tidak nyaman, tetapi bisa dimaknai sebagai belajar agar muncul motivasi intrinsik sehingga mereka yakin pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Di awal tadi sudah ada 3 pernyataan. Nah, disinilah jawabannya, Bapak Ibu. Apakah hukuman tadi akan menciptakan disiplin bagi anak? Apakah penghargaan bisa memotivasi? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku untuk manusia. Ada 3 alasan kenapa manusia itu berubah, ya, melakukan perubahan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu karena kita ingin pujian dari orang lain. Nah, ini masuk motivasi yang kedua. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan menjadi motivasi yang ada dalam siswa kita. Jadi mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Jadi tanpa menunggu perintah dari guru pun, karena sudah menjadi motivasi intrinsik, mereka akan tetap melakukan apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan tadi di keyakinan kelas, ya. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya diperintah terus, tapi kita juga bisa membuat perintah untuk diri kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan? Nilai kebajikan mana yang akan kita tuju? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang restitusi. Apa Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya istilah restitusi ini? Belum, ya? Nah, apa sih restitusi itu? Menurut Gaussen di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan di kelas, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman pada mereka, tapi kita bisa menerapkan restitusi. Kita bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Nah, restitusi itu juga bisa diartikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ketika muncul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk mencari solusi sendiri nantinya, tapi ini ada kata kolaboratif. Jadi masih dengan bimbingan guru, kita yang akan mengarahkan di situ agar siswa bisa menentukan solusi-solusi apa yang tepat agar saya bisa tidak melakukan kesalahan lagi, tidak mengulang kembali. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya di sini ada tentang, kalau tadi kita bicara tentang restitusi, nah, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa yang dilakukan siswa nantinya bukan untuk menebus kesalahan mereka, tetapi untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita di situ nantinya akan berkolaborasi, akan mengarahkan, tapi tidak memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah yang paling baik. Jadi ketika muncul dari diri mereka sendiri, maka itulah yang akan mereka lakukan, tapi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki diri. Dan yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anak nantinya yang kita harapkan seperti tadi bertanggung jawab dan sebagainya, sehingga nantinya dari karakter itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Dan yang kedelapan, fokus pada solusi. Nah, di sini kan kita akan melatih anak-anak untuk bertanggung jawab, untuk menentukan sendiri solusinya dengan arahan kita. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mereka akan merasa diterima walaupun sudah membuat kesalahan. Ya. Nah, jadi ini 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Berikutnya kita akan masuk pada materi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Belum, ya. Nah, keyakinan kelas ini dibuat di awal pembelajaran. Ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita buat dulu keyakinan kelas, berkolaborasi dengan siswa, libatkan siswa. Kira-kira apa saja yang mereka harapkan? Ya. Nah, kenapa kita harus memilih keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Nah, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ya sebelumnya. Nah, jadi yang mana yang termasuk keyakinan kelas, yang mana yang termasuk peraturan kelas? Ada dua Bapak Ibu di sini. Ada gambar di sisi kiri, ada gambar di sisi kanan. Yang kiri di sini dengan background hijau, yang kiri dengan background putih. Di situ tertuliskan kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang ketiga di sini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan yang terakhir tertib. Sedangkan yang di kanan kesepakatan kelasnya, yang pertama, kami guru dan murid yang saling hormat dan saling mencintai. Ya. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak Ibu ini yang mana yang keyakinan kelas, yang mana yang peraturan kelas ya? Kelas yang hijau kira-kira keyakinan atau peraturan? Peraturan, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, arahnya ke perintah ya Bapak Ibu. Di situ kalimatnya. Sedangkan yang putih ini kesepakatan kelas, keyakinan ataukah justru peraturan? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nah, karena di sini nantinya arahnya untuk menuju pada satu tujuan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas. Nah, di sini saling hormat dan menyayangi, itu nilai kebajikan yang diharapkan. Kemudian semangat belajar. Nah, ini nilai kebajikannya yang dituju. Kemudian di sini peduli. Nah, ini nilai kebajikannya Bapak Ibu. Jadi perilaku yang kita harapkan dari siswa, hal-hal positif yang kita harapkan dari siswa. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Kira-kira Bapak Ibu semangat untuk mencoba nanti di kelas? Siap. Siap. Wah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nanti ketika di awal kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada siswa yang nantinya membuat kesalahan, ada yang tidak atau melanggar keyakinan kelasnya, kita hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu nantinya. Nah, itu yang akan dibahas di segitiga restitusi nantinya. Ya, kan rasanya nyaman nanti ketika belajarnya. Baik Bapak Ibu, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T, bisa menggunakan tabel Y. Nah, kalau tabel Y di sini ada 3. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ini tabel Y Bapak Ibu, berbentuk Y. Sedangkan tabel T yang di sini. Nah, seolah-olah di sini bentuk huruf T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, jadi untuk pendalaman keyakinan kelasnya itu bisa menggunakan salah satu dari kedua tabel ini Bapak Ibu. Misalkan hormat,
kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Bagaimana nantinya untuk tabel Y dan tabel T-nya? Nah, terdengarnya di sini saat orang berbicara, nah karena di sini yang diminta untuk hormat, nah yuk saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, jadi ini terdengarnya, jadi bisa mendengar, orang lain itu bisa mendengar. Terlihat, bisa kita lihat. Dan yang terakhir berperilaku. Nah, ini yang diharapkan, tersenyum ramah. Senangnya kayaknya ketika melihat orang lain tersenyum ramah pada kita daripada wajahnya kusut. Nah, jadi ini yang perilaku yang diharapkan nantinya dari keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan ya materi berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, antara peraturan dan keyakinan kelas itu apa sih perbedaannya? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalimatnya ini kalimat perintah. Tetapi untuk keyakinan kelas di situ mengarah ke nilai kebalikannya, bertanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelas kita bisa menuliskan menghormati orang lain dan seterusnya. Ya, jadi kalau peraturan itu mengarah ke kalimat perintah agar anak-anak melaksanakan, tapi bisa jadi ketika itu peraturan perintah, anak-anak bisa jadi merasa terpaksa ya terkadang. Tapi ketika keyakinan kelas, di situ kita sudah berkolaborasi melibatkan siswa, maka ini kesepakatan bersama. Berikutnya, nah, dihukum oleh penghargaan seperti pernyataan yang ketiga tadi. Tadi Bu Dewi sudah menyatakan, saya bisa jadi setuju, bisa jadi tidak setuju. Nah, jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa jadi memberikan pengaruh jangka pendek, tapi bisa jadi juga memberikan pengaruh jangka panjang. Artinya bisa jadi itu efektif untuk orang lain, tapi di waktu-waktu tertentu. Setelah itu tidak efektif lagi, jangka panjangnya tidak efektif lagi penghargaan yang kita berikan. Apalagi penghargaannya dalam bentuk barang ya, sehingga membuat orang lain jadi terganggu. Kemudian penghargaan itu menghukum, seperti yang disampaikan dari tadi. Ketika saya, misalkan, saya ingin diet supaya berat badan saya kurus, menurun ya, turun, supaya saya jadi kurus. Nah, itu kan yang diharapkan. Ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Kita merasa dihukum oleh apa yang kita inginkan. Penghargaan apa sih, saya pengen kurus. Nah, tapi ternyata tidak bisa kita capai hal itu. Nah, akhirnya merasa dihukum sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, bisa jadi hari ini si A berubah sikapnya. Nah, ada kasus misalkan ketika anak-anak ketika pembelajaran kita kurang efektif di kelas, kemudian kita berusaha memberikan penghargaan, entah itu dalam bentuk barang dan sebagainya, mungkin saat itu efektif. Tetapi bisa jadi ketika kita tidak masuk, ada guru pengganti yang notabene tidak tahu apa yang kita lakukan, maka itu tidak akan menjadi efektif ketika mereka tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, kok bisa sih penghargaan merusak hubungan? Di kelas biasanya kita kan terkadang untuk memotivasi belajar anak-anak, siapa yang bisa menjawab nanti mendapat hadiah ini, atau bisa jadi nilainya. Bagi yang bisa, mereka merasa senang, tetapi bagi yang tidak bisa menjawab justru merasa iri kan terkadang. Sehingga antar siswa itu akan ada dua hal pro kontra. Wah, anak ini bisa jadi seperti itu, akan rusak hubungan mereka. Nah, jadi tidak efektif tentunya, ini ada kaitannya juga. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini jawabannya tadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bisa jadi ketika siswa selalu bergantung pada penghargaan tersebut, ketika penghargaannya tidak ada, dia tidak akan termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Nah, jadi seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif, bergantung dari segi pandang kita.
Nah ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa yang terlambat, maka kita meminta dia untuk mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Hukuman. Hukuman? Yakin? Hukuman? Ya, oke, baik. Saya plus dulu jawabannya, hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Murid. Nah, di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Lagi hukuman lagi. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi hukumannya tadi ada 3 ya, konsekuensinya sudah 2. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan ya sebetulnya. Nah, untuk melepas, murid diminta untuk melepas sepatunya seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini yang kita lakukan ya terkadang ya, ketika sepatunya bukan hitam, lepaskan sepatunya, sudah gak usah pakai sepatu seharian. Ya, nah hukuman ya Bapak Ibu. Nah kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bisa jadi kedua-duanya. Ada yang berbeda-beda, hukuman atau konsekuensi? Ya, bingung ya? Bisa jadi konsekuensi. Bisa jadi konsekuensi, bisa jadi hukuman. Kesepakatan di awal. Ya, kalau ada kesepakatan di awal namanya konsekuensi. Wow, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ternyata pola pikirnya sangat bagus. Ya. Nah tadi ada yang jawab hukuman pertama, tapi tidak ada yang jawab konsekuensi ya. Apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi kan diminta melepas sepatu seharian. Terkadang kan anak merasa malu nanti. Ya, perak. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Seperti ketika menumpahkan air tidak sengaja, maka dia harus mengelapnya. Itu konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati, membekas ya Bapak Ibu, untuk jangka waktu lama. Nah ini kalau hukuman. Nah kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya saat itu dia merasa tidak nyaman, tetapi setelahnya tidak ada apa-apa. Anak membenci kedisiplinan. Ini jika kita memberikan hukuman. Anak menghargai disiplin ketika kita memberikan konsekuensi. Nah berarti kalau setiap hari ada siswa yang tidak memakai sepatu hitam dan kita menghukum mereka dengan agar anak melepaskan sepatu, tidak menggunakan sepatu seharian, kira-kira nanti membenci kedisiplinan enggak ya siswa itu? Bisa jadi ya. Kemudian hukuman itu paksaan. Jadi sistemnya paksaan. Tidak ada seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, tidak ada kesepakatan sebelumnya antara 2 orang ya, antara siswa dan murid. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan, ada kesepakatan sebelumnya di situ. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ketika intinya mereka paham apa yang harus mereka lakukan, konsekuensinya seperti apa. Seperti tadi, ketika coret-coret kertas temannya, dia harus menggantinya. Nah, di sini mereka akan menyesuaikan diri Bapak Ibu dan seterusnya. Ya. Nah, yang ini yang paling rentan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, akhirnya mereka kan menjadi tidak jujur ya. Nah, apa yang mereka lakukan itu justru mereka sembunyikan ketika kita terbiasa memberikan hukuman.
Tetapi ketika kita berikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, jadi mungkin nantinya kita lebih baik menghindari konsekuensi, menghindari hukuman, dan justru berikan konsekuensi, karena di sini dampaknya justru lebih positif yang konsekuensi dibandingkan hukuman. Nanti siswa akan membenci kedisiplinannya, tidak disiplin nantinya. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi dari pernyataan 3 tadi, yang pertama dan yang kedua, hukuman apakah bisa mendisiplinkan siswa? Dari sini sudah terjawab. Bisa jadi dengan hukuman itu walaupun positif, itu justru bukan mendisiplinkan, tapi justru akan membenci kedisiplinan. Karena seperti yang disampaikan Dewi tadi, bisa jadi dia tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi dari 3 pernyataan tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini, kalau tadi konsekuensi dan hukuman kita sudah bahas, bagaimana restitusi? Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi kalau restitusi itu pilihan. Jadi anak-anak diminta memilih. Tapi ini dengan bimbingan kita juga Bapak Ibu, kita mengarahkan mereka yang nantinya akan menentukan. Kemudian tidak nyaman. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tetapi restitusi itu untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi ini yang akan nantinya kita coba terapkan Bapak Ibu di sekolah kita agar muncul nantinya budaya positif, karakter-karakter yang baik dari diri siswa kita dan dari kita selalu pendidik dan tenaga pendidikan, dan nantinya memunculkan budaya positif. Nah, kata restitusi inilah yang bersifat positif. Jadi kita lebih baik menghindari hukuman karena itu sifatnya negatif. Kalau yang konsekuensi itu masih netral, tetapi yang baik itu adalah restitusi. Yang baik. Nah, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu. Kasih sayang dan penerimaan. Nah, kita pun sama ya. Kita membutuhkan kasih sayang dan penerimaan. Kita bisa diterima di SMA 4 ini dan sebagainya. Ada penguasaan, power, kekuatan, bertahan hidup, survival, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, bisa jadi kebutuhan dasar inilah yang memicu peserta didik kita itu berubah perilakunya di kelas. Mereka sering keluar kelas, kemudian duduk di lapangan. Setelah ditanyakan kenapa kok tidak mengikuti pembelajaran, kenapa kok lebih memilih duduk di lapangan, biar lebih santai Bu. Nah, mereka membutuhkan kesenangan sebetulnya. Nah, bagaimana cara kita menyiasati? Berarti ketika pembelajaran kita ikuti juga dengan memberikan kesenangan, entah itu permainan dan sebagainya. Ya, nah, itu Bapak Ibu untuk kebutuhannya. Dan 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira saya ada di posisi mana ya? Nah, yang pertama ada posisi kontrol yang negatif Bapak Ibu. Ada juga yang positif di situ. Penghukum. Pernahkah kira-kira kita menghukum siswa kita? Pernah. Ya, pernah. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, di sini untuk penghukum, terkadang kita menggunakan kalimat ini. Kalau kamu tidak melakukannya, nah kalimatnya ini ya, judul banget kayak ketika bacanya sendiri. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini penghukum. Kira-kira anak-anak sakit hati nggak ya dengan kalimat seperti itu? Ya, sakit hati terkadang. Tetapi kalau yang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu telah sekali melakukannya, ya.
ibu stres. Nah, ketika ada kalimat ibu stres karena kamu melakukannya lagi, akhirnya dia kan merasa bersalah. Ayolah, jangan sampai di kelas nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Ketika si guru dimarahi oleh kepala sekolah, akhirnya kan siswa merasa bersalah. Ya. Nah, kemudian posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, seolah-olah kita temannya. Kemudian dia memantau apa konsekuensinya. Kita ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kamu sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, jadi kita pantau itu dia melakukan kesalahan. Tetapi di posisi manajer, ini arahnya kita mengarahkan dia untuk bisa menemukan sendiri solusinya. Apa yang kita yakini? Jadi keyakinan kelas, kembalikan pada keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan. Dan yang terakhir, untuk segitiga restitusi. Nah, kalau tadi restitusi sudah dijelaskan kalimatnya di situ. Segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Ada validasi kebutuhannya, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ketika siswa kita ada masalah di kelas, kita coba menerapkan segitiga restitusi ini. Bukan langsung memberikan hukuman. Misalkan ketika ada siswa kita yang tidur, kita datangi, kita lakukan pendekatan personal. Yang pertama, kita lakukan identitas, menstabilkan identitas, ya. Nah, jadi kita akan terlebih dahulu. Bisa jadi mungkin kita pernah melakukan hal yang sama ketika SMA, ketika sekolah. Ibu pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu, jadi tidak masalah. Tapi di sini kita tidak mau mencari siapa yang salah, ya. Nah, seperti itu kalimatnya. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua, di situ validasi kebutuhannya. Kita tanyakan terlebih dahulu. Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa sih? Kok anak ini hidup di kelas? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu penyebabnya itu apa. Nah, seperti yang saya praktekkan kemarin hari, ternyata ketika ada siswa yang tertidur di kelas, saya tanyakan, Mas, kamu pasti punya alasan. Kenapa sepagi ini kamu sudah tertidur di kelas? Bisa menjelaskan itu. Ternyata anak itu menjadi panitia dalam lomba Agustusan. Nah, ternyata dia jadi panitia. Jam 9 sebetulnya sudah selesai semua, barang-barang sudah ditemasi, tapi saya masih main gaplek sama panitia sampai jam 2 nggak terasa. Nah, terkadang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu terlebih dahulu faktor penyebabnya, sehingga kita tidak langsung menjudge anak, tidak langsung menghukum. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika di awal kita membuat keyakinan kelas, kita review Bapak Ibu di area salah satu titik di kelas itu yang bisa mudah siswa itu membaca dan mudah juga untuk menerapkannya. Nah, jadi kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Masih ingat nggak, Mas, keyakinan kelas yang kita sepakat itu apa? Nah, jadi arahkan. Restitusi itu mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri bagaimana solusi yang tepat agar dia bisa memperbaiki dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, jadi tadi ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada juga tentang motivasi, hukuman dan konsekuensi, ada 5 posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, dan tentunya dari apa yang sudah saya jelaskan pasti nantinya akan ada tanya jawab. Tapi untuk itu saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator.